Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari Jumat pertama kita masuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah baru selesai melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentu jamaahnya juga jamaah sendiri ya, bukan jamaah orang lain. Artinya nggak ada orang asing, kemudian nggak ada orang dari luar. Karena kondisi memang dalam keadaan karantina mandiri, kemudian kita dalam keadaan social distancing. Mudah-mudahan memasuki bulan suci Ramadan ini kita berharap musibah atau wabah COVID-19 ini bisa selesai dan Allah angkat semua penyakitnya. Kemudian kita sebagai umat Islam senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan penuh dengan keberkahan. Tentunya kita doakan juga untuk seluruh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia yang saat ini melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan asbab puasa ini kemudian Allah angkat semua wabah dan penyakit ini. Ikhwan fillah, saya menjawab beberapa pertanyaan baik itu di inbox, kemudian di WA. Yang pertama berkaitan dengan sholat Jumat. Bagaimana kan pemerintah melarang untuk melaksanakan sholat Jumat? Ya, tentu kita sebagai warga negara yang baik, agar tidak melanggar hukum positif, maka kita ikuti perintah daripada pemerintah. Tentu pemerintah adalah setelah ada pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia, tentu beberapa fatwa yang dikeluarkan ini demi kebaikan daripada kita umat Islam dan bangsa Indonesia tentunya. Nah, selain dari kita dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat bersama, kemudian melaksanakan sholat jamaah bersama, tentu diberikan juga keleluasaan bagi zona-zona yang memang masih zona hijau. Yang dilarang keras itu adalah zona merah ya, red zone. Jadi di mana sudah memang harus ditutup dan tidak dilakukan kumpul-kumpul banyak orang. Nah, terkait dengan kita, tentu saya pribadi tetap melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, dan tentu juga masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan juga taraweh tetap kita lakukan. Nah, tentunya dengan batasan-batasan. Kita sholat Jumat ya dengan jamaah yang kita tahu, misalnya satu kantor, kemudian satu majelis, yang tentu tidak ada mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau wilayah zonanya di masjid sini, ya sudah, masyarakat masjid di sini saja. Tentu tidak ada dari jamaah-jamaah dari luar gitu. Nah, begitu juga kalau yang di rumah ya tetap di rumah, yang di masjid tetap di masjid, di kantor tetap di kantor. Jangan kemudian mobile, yang di rumah ke kantor, kemudian yang di kantor lagi berangkat ke masjid, ya jangan mobile gitu. Akhirnya ya karantina mandirinya itu ya sudah, kalau di masjid ya di masjid saja, kalau di kantor ya di kantor saja, dan orangnya tidak ganti-ganti orang ya, tidak ganti-ganti orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan ya, jaga kebersihan, mandi yang bersih, kemudian senantiasa berwudu, kemudian tidak menyentuh apapun, artinya tidak banyak menyentuh, minta menyentuh handle, menyentuh stainless apapun. Jadi tidak banyak menyentuh barang-barang, tapi bulan Ramadan ya sudah, kita pegang Quran ya Quran saja gitu. Kemudian yang ketiga, setelah kita menggunakan masker, kemudian SOP-nya tetap dipakai ya.
Kalau misalnya dari kantor mau pulang sampai di rumah itu langsung direndam pakaiannya, kemudian mandi yang bersih, baru boleh berbaur. Tapi sih sebaiknya kalau memang tidak penting-penting banget pulang ya nggak usah pulang juga gitu. Artinya tetap di kantor saja atau tetap di masjid saja. Nah, terus bagaimana kalau nanti dibubarkan gitu? Yang dibubarkan itu kalau memang dia melakukan skala besar PSBB ya, melakukan kumpul-kumpul yang skala besar orangnya. Nah, kita kan paling cuma beberapa orang saja. Ya, tentu ini tidak mengganggu dan tidak ada penyebaran juga. Dan kemudian yang terakhir, tarawih gimana? Tetap tarawih ya. Tarawih kan sunnah. Jadi kalau mau tarawih di rumah ya silakan tarawih di rumah. Adapun pelaksanaan tarawihnya bisa masna ya, 2 jadi 10, kemudian ditambah 1. Kemudian bisa juga 2 8 ditambah dengan 3, atau bisa juga dengan 4 3, atau bisa juga dengan 2 kemudian 2 atau 1 ya, bisa 21 2 atau 23. Dan untuk sholat tarawih itu tidak terbatas waktu jumlahnya berapa, tidak terbatas. Cuma Rasulullah biasa mengadakan itu dengan 11 ya, dari beberapa hadis dari Aisyah dan beberapa hadis juga dari sahabat-sahabat bahwa Rasulullah senantiasa melaksanakan itu 11. Nah, kemudian ada yang melakukan 23 atau 21 atau ada 36 juga. Nah, biasanya ketika Umar melakukan 1 rakaat itu dibarengi dengan 1 kali tawaf. 1 rakaat sama dengan 1 kali tawaf. 2 rakaat sama dengan 2 kali tawaf. Kalau dijumlahkan maka menjadi 21 atau 23 gitu. Nah, kemudian terkait dengan witir. Witir itu ganjil. Artinya witir adalah ganjil ya. Witir artinya ganjil. Nah, banyak orang mengatakan witir adalah sholat penutup. Ya, karena witir itu senantiasa dilakukan setelah melakukan sholat sunnah, baik itu qiyamul lail, tahajud atau taraweh. Nah, tahajud dilakukan kapan? Tahajud dilakukan itu ya setelah tidur. Karena kata hajadah itu adalah berbaring. Jadi setelah dia tidur, kemudian dia bangun, dia sholat, itu namanya tahajud. Nah, kalau qiyamul lail adalah berdiri di waktu malam. Itu artinya semua sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib atau sholat isya sampai menjelang subuh disebut dengan sholat malam atau qiyamul lail. Nah, adapun tarawih adalah reha ya. Tarawih itu adalah sholat yang istirahat, sholat santai gitu. Jadi Rasulullah juga tidak full 30 hari sholat di masjid. Bahkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia di masjid. Kemudian hari keempatnya Rasulullah tidak ke masjid. Sehingga pagi hari Abu Bakar dan sahabat yang lain mau bertanya sama Rasulullah, kok Rasulullah tidak tarawih ke masjid? Nah, kemudian Rasulullah tiba-tiba berkata, aku sudah tahu apa maksud dari pertanyaan kalian, bahwa aku tidak sholat semalam karena ditakutkan nanti tarawih ini dianggap sholat wajib. Nah, ikhwan fillah, terkait dengan itu maka boleh kita sholat tarawih di mana saja. Boleh di masjid, boleh di kantor, boleh di rumah, ya, atau boleh di tempat kerja. Nah, dalam keadaan wabah seperti saat ini ya sebaiknya memang kita sholat di tempat masing-masing gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.